Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di pagi hari ini. Tertulis dalam kitab Yeremia pasal 31 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Telah kudengar sungguh-sungguh Efraim meratap. Engkau telah menghajar aku, dan aku telah menerima hajaran seperti anak lembu yang tidak terlatih. Bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab Engkaulah Tuhan Allahku. Nunga takas hubigi Efraim mengadungi songonon, nunga dipicang ho au, jala olo doau picangon, songon anak ni horbo naso niajar. Sayhoma paubahon rohaku asatung saut muba, ai hodo jahuba di batakku. Saudara-saudara, perjalanan waktu sangat menentukan untuk belajar dan terus belajar. Kita akan mengetahui apa saja yang harus diperbaiki dalam hidup. Dan jika kita tidak mau memperbaiki diri, kita tidak memakai kesempatan yang ada sebagai sebuah kesempatan. Sebagai orang Kristen atau pengikut Kristus, janganlah enggan atau merasa tidak menganggap perlu untuk berubah, bertobat. Jika ini terjadi, yang pasti Tuhan akan menarik diri dari kita. Saudara-saudara, sama halnya dengan yang dialami oleh umat Israel. Hukuman keras yang Tuhan jatuhkan pada umatnya menimbulkan ratap tangis berkepanjangan, karena sepertinya sudah tidak ada pengampunan lagi. Bagian utara dari kerajaan Israel, yakni daerah Efraim, akan menjadi tandus. Baik Efraim maupun Yehuda akan hancur dan binasa. Mereka akan menjadi bangsa yang menderita atas murka Allah. Allah memberikan kesempatan untuk sebuah pertobatan, dan pertobatan yang sungguh-sungguh, bukan hanya sebagai penyesalan dengan mulut saja, akan tetapi pertobatan yang diikuti dengan perbaikan-perbaikan perilaku yang benar di mata Tuhan. Sebenarnya setiap hukuman merupakan kepedihan hati Allah sendiri yang penuh kasih yang kekal. Tujuan penghukuman tidak dimaksudkan untuk menghancurkan, melainkan agar umatnya menyadari kesalahan dan berhenti untuk melakukan dosa kembali dan sampai kepada pertobatan. Oleh karena itu, betapa leganya hati Tuhan ketika mendengar pengakuan umatnya dengan penyesalan mereka berbalik kepada Tuhan dan bermohon untuk diberi pengampunan. Dengan demikian masih ada harapan untuk mereka, karena Allah akan mengampuni dan memulihkan. Telah kudengar sungguh-sungguh Efraim meratap. Efraim adalah anak Yusuf, cucu Yakub, dan suku Efraim yang dimaksud adalah yang menerima hak kesulungan. Efraim yang merupakan cucu Israel, dan Israel adalah anak sulung di hadapan Tuhan. Efraim sebuah suku dari 12 suku Israel,
dan tentu bagian dari bangsa Israel dan bagi Tuhan. Bangsa Israel dan atau suku Efraim adalah anak sulungnya. Ratapan Efraim adalah, engkau telah menghajar aku, dan aku telah menerima hajaran seperti anak lembu yang tidak terlatih. Bawalah aku kembali, supaya aku berbalik, sebab engkaulah Tuhan Allahku. Yeremia 31 ayat 20 dikatakan, anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku, atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia. Tidak dapat tidak, aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, pernahkah kita menegur anak kita? Saat anak kita melakukan kesalahan, mungkin kita akan menegur, bahkan menghukumnya. Meski kita menegur keras karena kesalahannya, tetapi sesungguhnya bagaimana perasaan kita? Bencikah atau ada perasaan kasihan juga? Tetapi teguran atau hukuman harus diberikan untuk mendidiknya. Dan harapan orang tua adalah sebuah perubahan dengan tidak mengulang kembali kesalahan. Firman Tuhan menyatakan bahwa saat Allah menegur kita dengan teguran keras, sesungguhnya Tuhan juga terkenang akan kita, terharu, bahkan tidak dapat untuk tidak menyayangi kita. Tetapi teguran itu tetap dilakukan agar supaya kita menjadi baik. Saat kita ditegur dengan berbagai persoalan, penderitaan, bahkan mungkin tekanan-tekanan, itu bukanlah kebencian. Kebencian Tuhan kepada kita, itu semua adalah wujud kasih-Nya demi kebaikan kita. Kasih-Nya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa. Puji dan syukur kami sampaikan kehadirat-Mu Tuhan atas pagi hari yang Tuhan masih berikan bagi kami di pagi hari ini. Biarlah kiranya Tuhan di pagi hari ini kami memperoleh semangat yang baru, memperoleh kekuatan yang baru untuk melakukan segala kegiatan-kegiatan kami untuk satu hari ini. Kami telah mendengarkan firman Tuhan bahwa Tuhan mengasihi kami, yang walau kadangkala kami jauh dari Tuhan, yang walau kadangkala kami tidak sungguh-sungguh mengikut Tuhan, bahkan sering berbalik dari Tuhan, tapi Tuhan mengingatkan kami supaya kami mau untuk kembali dan sungguh-sungguh bersandar kepada kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami akan menyesal dengan segala kekurangan, kesalahan, bahkan perbuatan-perbuatan kami yang tidak Tuhan sukai dari kami. Tapi biarlah kiranya melalui pengalaman-pengalaman itu kami diingatkan untuk berbalik serta bertobat, untuk memperbaharui diri kami, dan tidak hanya menyesal, tetapi kami lakukan dalam sikap serta perbuatan kami yang selalu berkenan di mata Tuhan. Bapa yang di surga, bahwa Tuhan mengasihi kami. Jika Tuhan menegur kami, jika Tuhan murka atas perbuatan-perbuatan kami, dosa-dosa kami,
sehingga kami harus menderita. Biarlah kiranya Tuhan melalui pengalaman ini kami diingatkan supaya kami menyesali segala kekurangan dan dosa-dosa yang kami lakukan. Dan Tuhan akan tetap mengasihi kami dan mengampuni kami. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang mengingatkan kami di pagi hari ini. Biarlah kiranya Tuhan menguatkan kami, memberikan hikmat, petunjuk, serta pedoman bagi kehidupan kami, supaya kami tetap takut akan Tuhan dan kami berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkatilah kami satu hari ini Tuhan, berkati keluarga kami, anak-anak kami, berkati juga segala pekerjaan kami yang berkenan di hadapan Tuhan. Lindungi kami Tuhan dalam setiap langkah kami. Berikan kami kekuatan dan Tuhan yang akan menyertai kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.